Tepuk tangan yang terbaik sekali lagi bagi Allah kita, saudara. Alkitab berkata bahwa setiap kuasa maut sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi dia sekali lagi. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mungkin di rumah maupun dimanapun berada. Kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami menghampiri takhta kudus-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam satu nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saat indah bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah bersama-Mu Tuhan, saat indah, amin, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya
rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Ku mau menikmati kasih-Mu Tuhan, ku mau menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku menyembah-Mu, ku meninggikan-Mu, ku mau memuja-Mu Tuhan. Haleluya. Ku haus akan Engkau, ku haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji bagi nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Uramaya sikarananamu, inalamaya ranalama karamaya si. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau menyanyi bagi Tuhan. Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Haleluya. Kau yang besar Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan kalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
firman Tuhan, mari kita siapkan tanah-tanah hati kita yang baik, supaya setiap firman yang ditabur boleh memberikan kekuatan penghiburan buat kita, seperti rusa yang haus akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah yang gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah yang gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu,
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami diberikan kesempatan lagi boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pada waktu kami mendengarkan akan firman-Mu, Roh Kudus akan bekerja dalam hati kami sehingga firman itu akan terus tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GSJA Maranatha Family Batu yang kami kasihi dalam kasih Yesus Kristus, bahkan siapapun yang menonton, mengikuti ibadah pada saat ini, mari bersama-sama kita membuka dalam kitab 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang ada di rumah masing-masing. Di sini firman Tuhan sangat jelas bahwa Tuhan ingin membawa kita ke jalan kemenangannya. Tuhan ingin membawa kita kepada jalan kemenangannya. Saat-saat ini, umat Tuhan bahkan siapapun yang ada di dunia ini mengalami kecemasan, mengalami kekhawatiran, bahkan merasa bahwa jalan buntu yang ada di hadapan mereka. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini akan membawa kita kepada satu pemahaman dan satu kepercayaan bahwa Tuhan akan membawa kita kepada jalan kemenangan. Rasul Paulus merasa bahwa kehidupannya hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan Rasul Paulus dalam hal ini dia pun merasa bahwa dia mengalami yang namanya kelemahan. Dia mengalami yang namanya kekhawatiran. Dan dia mengalami yang namanya ketakutan. Tetapi firman Tuhan berkata dengan penuh keyakinan Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan akan membawa dia di jalan kemenangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, di sini kita akan belajar bersama bagaimana Rasul Paulus melihat dengan penuh keyakinan bahwa dia akan dibawa Tuhan kepada jalan kemenangannya. Ada beberapa poin yang akan kita lihat bersama pada saat ini. Mari kita melihat pasal yang keempat dari 2 Korintus, ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, tidak mudah berjalan bersama dengan Tuhan secara manusiawi. Tetapi dari ayat ini kita mau belajar ada 2 hal penting yang harus kita pahami, bahwa pada waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan dibawa kepada jalan kemenangannya. Poin yang pertama, kembali kita lihat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 bagian A. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Rasul Paulus menghayati atau mengibaratkan hidupnya seperti sebuah bejana dari tanah liat. Artinya bagaimana supaya hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan sehingga Tuhan membawa kita kepada jalan kemenangannya. Yang pertama, kita harus menjadi seperti bejana tanah liat. Kita semua tahu proses pembuatan bejana dari tanah liat. Hal yang terpenting yang kita bisa petik dari pembuatan bejana yang terbuat dari tanah liat adalah bagaimana proses demi proses yang harus dialami oleh tanah liat sehingga dia menjadi bejana yang indah. Yang kedua, ada apa dengan tanah liat?
Tanah liat itu tidak memikirkan gimana caranya dia harus dibentuk, gimana caranya dia harus dipoles dari tukang bejana yang ada. Tetapi yang dia tahu, dia akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yaitu bejana yang indah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, di rumah masing-masing dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari kita punya pemahaman bahwa sekalipun saat ini hidup kita terasa berat, beban hidup yang begitu berat menghimpit kehidupan saudara dan saya, tapi pastikan bahwa kita tahu proses-proses yang kita alami ini untuk membawa kita menjadi sebuah bejana yang indah. Yang artinya, lewat proses-proses yang kita hadapi, Tuhan sementara membawa kita kepada jalan kemenangannya. Kalau kita lihat di sini, Rasul Paulus tidak sedikit tantangan yang dia harus hadapi. Di ayat yang ke-8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas. Bahkan firman Tuhan lanjut dikatakan, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ayat yang ke-9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Sekalipun kita harus mengalami proses demi proses ini, tetapi pastikan Tuhan pasti akan membawa saudara dan saya kepada jalan kemenangannya. Sehingga pada waktu kita berjalan bersama Tuhan di hari-hari yang semakin sulit ini, kita tidak akan pernah merasa kecewa sama Tuhan. Kita tidak akan pernah merasa bahwa Tuhan jauh dari saya. Kita tidak akan pernah merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan saya. Tetapi sebaliknya, kita akan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan lewat proses-proses yang kita alami. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara sampai dengan saat ini? Apa yang saudara pikirkan pada waktu saudara merasa beban hidup terlalu berat? Apa yang saudara rasakan pada waktu saudara harus mengalami pasang surut kehidupan? Tapi lewat firman Tuhan ini, poin yang pertama, kalau kita menyadari bahwa hidup kita seperti bejana tanah liat, kita akan mencintai proses Tuhan itu. Karena kita tahu Tuhan akan membawa kita menjadi bejana yang indah di jalan kemenangannya. Poin yang kedua yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Yang pertama tadi, Rasul Paulus mengibaratkan hidupnya seperti bejana tanah liat. Yang kedua, kenapa sampai Rasul Paulus dia meyakini bahwa saat dia berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti akan membawa kepada jalan kemenangannya. Yang kedua adalah ayat yang ke-7 bagian B, firman Tuhan katakan, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Yang kedua, Rasul Paulus menyadari, mengakui bahwa kekuatan Allah itu melebihi dari segala hal. Rasul Paulus mengakui bahwa kekuatan yang dia miliki adalah kekuatan dari Allah. Kekuatan virus corona di luar sana mungkin bisa membuat kita takut, tapi kita percaya bahwa kekuatan yang dari Tuhan itu melebihi segala-galanya. Rasul Paulus menyadari bahwa di saat-saat dia merasa lemah, di saat-saat dia membutuhkan pertolongan, ada sumber kekuatan yang sejati, yaitu kekuatan dari Tuhan. Sehingga pada waktu Rasul Paulus berjalan, dia mengalami tantangan-tantangan hidup. Rasul Paulus tidak peduli dengan tantangan itu, karena Rasul Paulus tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kehidupannya. Begitu juga dengan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan selama kita mengiring Tuhan. Kadangkala kita berjalan bersama Tuhan tapi ada rasa keraguan dalam hati kita. Benar gak sih Tuhan kuat? Benar gak sih Tuhan akan menolong saya? Benar gak sih saya ini akan mampu menghadapi tantangan hidup ini? Tapi saya mau katakan pada saat ini,
dimanapun saudara berada, bahwa tangan Tuhan yang kuat sanggup membawa saudara kepada jalan kemenangannya. Apapun situasi saudara saat ini, apapun kondisi hidupmu saat ini, kalau saudara meyakini bahwa kekuatan yang dari Tuhan itu sangat besar, maka yakinilah bahwa kekuatan itu akan membawa saudara dan saya kepada jalan kemenangannya. Ada satu ayat yang saya mau bacakan buat kita semua dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan katakan, Ulangan pasal yang ke-8 ayat 17 dan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Perhatikan ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan seterusnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, takluk di bawah kekuatan tangan Tuhan yang dahsyat, yang akan mengubahkan hidup saudara, yang akan memberikan saudara kemenangan demi kemenangan. Puji akan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh meneguhkan kita kembali, boleh menguatkan kita kembali bahwa di tengah badai hidup, tetap Tuhan akan mengangkat kita dan membawa kita kepada jalan kemenangannya. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, supaya Tuhan menolong kita, agar supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap apa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dari tempat ini hamba mau berdoa, Engkau memberkati setiap jemaat pun, bahkan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar supaya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Di tengah-tengah situasi yang semakin sulit, kami akan semakin hari semakin berkemenangan di dalam Engkau. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami semua Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga lepas keluarga. Bahkan Engkau memberkati apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Karena semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, firman ini akan terus mengingatkan kami. Firman ini akan terus membawa kami kepada satu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, angkat tanganmu dan terimalah nikmat berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan hanya dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan menjemput setiap saleh-salehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.